warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisa Dumasuna. Saya di sini akan membahas 4 aliran. Yang pertama yaitu aliran progresivisme, yang kedua aliran esensialisme, yang ketiga aliran perennialisme, yang keempat aliran rekonstruksianisme. Dan saya akan menjelaskan tentang 4 aliran tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aliran progresivisme. Progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan kepada rangkaian kemampuan peserta didik. Dan tujuan dari aliran progresivisme dalam pendidikan yaitu ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otentik menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak didik. Contoh dari aliran progresivisme dalam pendidikan. Yang pertama, anak-anak diberi kebebasan pendidikan yang sesuai dengan minat dan peserta didik itu sendiri. Yang kedua, peserta didik boleh memilih jurusan masing-masing yang disenangi atau yang diminati. Yang kedua, yakni aliran esensialisme. Esensialisme merupakan pendidikan yang lama atau yang masa lampau, dan kebudayaan ini mempertahankan kebudayaan yang lama, yang baik. Maksudnya yaitu mempertahankan tanpa harus membuat kebudayaan baru untuk kehidupan manusia. Dan esensialisme ini itu kebudayaan yang baik yang dikembangkan ke zaman modern. Contoh esensialisme di sekolah yaitu guru menerapkan kedisiplinan terhadap siswanya agar menjadi anak yang disiplin dalam semua hal, dalam kedisiplinan berangkat sekolah, kedisiplinan dalam semua hal yang menjadi baik. Yang ketiga, yakni aliran perennialisme. Perennialisme adalah aliran yang berpedoman pada nilai-nilai norma yang sifatnya abadi atau kekal. Dan aliran ini berpendapat bahwa pendidikan itu lebih menuju ke masa lampau yang dianggap ideal dan memberikan pengetahuan tentang adanya suatu nilai-nilai kebudayaan yang jelas, absolut, dan abadi. Dan contohnya dalam aliran perennialisme yakni dalam pendidikan adalah yaitu berdirinya sekolah-sekolah yang berbasis agama seperti Muhammadiyah, sekolah Kristen, pondok pesantren, dan dalam itu kita diajari ilmu agama karena ilmu agama itu memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang jelas. Dan aliran yang terakhir yakni aliran rekonstruksianisme. Rekonstruksianisme berasal dari 2 kata, yakni re itu kembali dan konstruksi yakni menyusun, dan maksudnya yaitu menyusun kembali. Dan dalam filsafat pendidikan, rekonstruksianisme adalah suatu aliran yang berupaya merubah tata susunan nama atau cara-cara kebudayaan yang lama menjadi kebudayaan baru atau modern yang menjadi kesepakatan antar manusia. Dan tujuan rekonstruksianisme yaitu memiliki rasa keinginan untuk membangun masyarakat yang baru dan agar manusia ikut mengatur kehidupan manusia dari dalam satu tatanan yang modern. Contoh penerapan rekonstruksianisme dalam pendidikan yaitu guru berperan membantu siswanya untuk mengenal berbagai masalah-masalah, atau maksudnya itu membantu siswanya untuk menyelesaikan masalah dan agar siswanya lebih pandai untuk menyelesaikan masalah yang ada pada zaman sekarang. Jadi menurut saya dari aliran 4 tadi dapat saya simpulkan bahwa aliran progresisme itu menerapkan potensi dan kemampuan anak, sedangkan aliran esensialisme itu meneruskan warisan budaya yang lama, yang baik untuk kehidupan manusia. Yang ketiga, aliran perennialisme yaitu pada nilai-nilai norma yang sifatnya abadi atau kekal. Dan yang terakhir yakni aliran rekonstruksianisme itu tentang penyusunan kembali dan mengatur kehidupan manusia di dalam suatu tuntutan yang modern. Cukup sekian yang dapat saya paparkan dari 4 aliran tersebut. Apabila ada kesalahan perilaku atau ucapan yang
tidak dikenal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.